Selamat pagi kelas 4. Kita belajar dengan PKN, kewajiban dan hak di masyarakat. Kompetensi dasar ada di layar ini, perhatikan. Baca nak ya. Kemudian kita masuk dengan sub materi yang pertama, pengertian hak dan kewajiban sebagai masyarakat. Pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Hak yang kita miliki di suatu tempat berbeda dengan yang kita miliki di tempat lain. Berikut adalah contoh hak di lingkungan masyarakat. Hak menggunakan fasilitas umum. Fasilitas umum merupakan tempat atau bangunan yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang. Fasilitas umum yang ada di sekitar kita antara lain jalan raya, trotoar, halte, taman bermain, dan tempat ibadah. Hak warga masyarakat untuk menggunakan fasilitas umum antara lain sebagai berikut. Bermain di taman bermain atau lapangan. Menggunakan jalan raya saat bepergian. Menunggu kendaraan umum di halte. Menjalankan ibadah di tempat ibadah sesuai agama masing-masing. Menggunakan zebra cross atau jembatan penyeberangan untuk menyeberang jalan. 2. Hak mengikuti kegiatan warga. Kegiatan bersama warga bertujuan untuk mempererat hubungan dan meningkatkan kerukunan antar warga. Contoh-contoh kegiatan di lingkungan masyarakat antara lain sebagai berikut. Olahraga bersama tetangga, liburan bersama tetangga, mengikuti kegiatan posyandu, mengikuti arisan RT. Kemudian anak-anak kami, kalau kita perhatikan di layar ini, definisi kewajiban. Coba perhatikan. Itu ada tertulis. Lalu saya jabarkan di sini. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita patuhi dan laksanakan. Setiap orang harus mematuhi dan melaksanakan kewajibannya. Lalu jika tidak, bagaimana? Orang tersebut akan mendapat sanksi atau hukuman. Berikut adalah contoh pelaksanaan kewajiban di lingkungan masyarakat. 1. Mematuhi peraturan lalu lintas. Contoh tindakan mematuhi peraturan lalu lintas adalah sebagai berikut. Berjalan kaki di trotoar. Menyeberang di jembatan penyeberangan atau zebra cross. Menunggu angkutan umum di halte. Memakai helm saat bepergian dengan sepeda motor atau sepeda. Memakai sabuk pengaman saat bepergian menggunakan mobil. Yang kedua, menjaga kebersihan di tempat umum. Ini juga termasuk kewajiban warga masyarakat. Lalu kira-kira bagaimana maksudnya itu? Contoh tindakan menjaga kebersihan di tempat umum adalah sebagai berikut. Membuang sampah di tempat sampah. Tidak menimbun sampah plastik dan kaleng ke dalam tanah.
tidak membuang sampah ke selokan atau sungai, menyiram toilet umum dengan air setelah menggunakannya, menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Nah, kemudian anak-anak kami, yang ketiga, mematuhi peraturan di lingkungan tempat tinggal. Contoh tindakan mematuhi peraturan di lingkungan tempat tinggal adalah sebagai berikut. Turut aktif menciptakan keamanan, kerukunan, dan kenyamanan lingkungan. Misalnya dengan cara membentuk siskamling. Menjaga kebersihan dan merawat fasilitas umum seperti jalan, jembatan, tempat ibadah, dan taman bermain. Membayar iuran keamanan lingkungan. Melapor kepada ketua RT jika ada tamu yang akan menginap. Melapor kepada ketua RT saat ingin mengadakan pesta atau acara besar. Melaksanakan kewajiban di lingkungan masyarakat juga memiliki manfaat lain loh. Di antaranya sebagai berikut. 1. Lingkungan menjadi tertib. 2. Lingkungan menjadi bersih dan sehat. 3. Tercipta kerukunan warga. Kemudian anak-anak kami kita lanjut dengan subtema 2, yaitu melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, ini jabarannya. Hak adalah sesuatu yang kita terima. Sementara itu, kewajiban adalah sesuatu yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Ingat ya, secara seimbang. Jika kita ingin mendapatkan hak, maka kita juga harus mematuhi kewajiban. Dalam menjalankan hak diri sendiri, kita harus menghargai hak orang lain. Di dalam lingkungan masyarakat, kita selalu berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, kita juga harus menjaga kerukunan hidup dengan orang lain. Jangan sampai keinginan kita untuk mendapatkan hak menjadi kerugian bagi orang lain. Misalnya begini, kita hendak menonton televisi, tetapi kita tidak boleh menyalakannya dengan volume keras. Jika kita melakukannya, kita dapat melanggar hak orang lain untuk beristirahat. Itu maksudnya anak-anak kami. Sudah paham kan? Nah, kita berhak menggunakan sumber daya alam, tetapi kita wajib menggunakannya dengan bijaksana. Contohnya, menggunakan air dengan hemat, berarti menghormati hak orang lain untuk juga menggunakan air. Kemudian, membuang sampah di tempatnya, berarti menghargai orang lain untuk menikmati lingkungan bersih. Lanjut lagi, menggunakan tisu dan kertas dengan hemat, berarti kita mengurangi pohon yang ditebang untuk bahan membuat tisu dan kertas. Karena semakin banyak pohon, semakin bersih udara yang dapat kita dan orang lain hirup. Nah, anak-anak kami, kita lanjutkan ke sub materi yang ketiga. Pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban.
hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara seimbang. Tadi sudah Bapak katakan ya kan? Secara seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kerukunan akan tercipta. Begitu juga dalam pemanfaatan sumber energi. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang dalam memanfaatkan sumber energi dapat membantu menjaga kelestarian alam. Sumber energi dapat terjaga hingga generasi mendatang. Jadi generasi yang berikutnya dapat menikmati, ya, karena kita menghemat sumber energi. Memanfaatkan energi adalah hak setiap orang. Namun sumber energi yang dimanfaatkan secara berlebihan itu bisa merusak lingkungan. Pemanasan global atau disebut juga itu global warming adalah akibat dari penggunaan hak yang berlebihan tanpa melaksanakan kewajiban untuk menghemat energi. Pemanasan global dapat menyebabkan terjadinya bencana seperti banjir, perubahan musim, dan sampai terjadinya atau munculnya penyakit. Dalam pemanasan global bisa dikurangi apabila setiap orang atau dampak pemanasan global itu bisa dikurangi. Bagaimana caranya? Apabila setiap orang mau melaksanakan kewajibannya untuk menghemat energi. Hemat energi artinya menggunakan energi itu seperlunya. Dan hemat energi juga berarti menggunakan sumber energi alternatif. Sumber energi pilihan yang lain, kira-kira begitu. Hemat energi banyak manfaatnya. Lalu bagaimana cara menghemat energi itu ya? Cara menghemat energi antara lain naik sepeda ke sekolah, mematikan lampu pada siang hari, mematikan televisi jika sudah tidak ditonton, dan menggunakan kendaraan umum. Kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dalam upaya menghemat energi dan menjaga kelestarian lingkungan. Di sini ada contoh sikap kita untuk menghemat itu sebagai berikut. Hak menggunakan kendaraan berupa sepeda ke sekolah. Lalu kewajibannya mengendarai sepeda di jalan raya bukan di trotoar. Hak kita menikmati lingkungan yang bersih. Lalu kewajiban kita apa? Menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Hak kita lagi menaiki kendaraan umum dengan nyaman. Kemudian kewajiban kita apa? Menunggu kendaraan umum di halte dengan tertib, bukan di tempat sembarangan. Ada lagi hak kita menikmati air bersih. Lalu kewajiban kita apa? Menggunakan air dengan hemat. Ada lagi hak kita menikmati kamar yang bersih dan sehat. Maka kewajiban kita membersihkan kamar setiap hari. Nah, itu merupakan keseimbangan dalam menggunakan hak dan kewajiban. Setelah Bapak jabarkan tadi semua itu, maka di sini ada tugas. Tuliskan dengan rapi soal terlebih dahulu, kemudian jawab yang tepat. Berilah tanda silang pada pilihan A, B, C, atau D yang benar. Ini nomor 1 soalnya, lihat. Ini soal yang kedua. Kemudian ini dia soal yang ketiga. Inilah soal keempat. Lalu ini ada soal yang kelima. Kemudian anak-anak kami, nanti soal-soal itu akan saya tulis dalam bentuk tulisan tegak bersambung. Maka kau juga harus menulis itu seperti yang Bapak tulis. Tidak boleh berbeda, harus sama. Jawabannya juga kau tulis dalam bentuk tulisan tegak bersambung.
seperti punya Pak Gultum nanti. Dengan demikian, maka kalau tulisanmu bagus, bisa menambah nilai. Tapi walaupun kau benar seluruhnya, tulisanmu jelek, saya kurangi nilaimu. Karena itu, ikutilah apa yang Bapak katakan. Thank you.